Memang ahli sedekah kok dak panjang umur lepas. Itu contoh itu. Zainab binti Khuzaimah. Itu disebut Ummul Masakin kemarin kan? Ibunya orang miskin. Orang miskin kalau tak ada makanan, datanglah ke Zainab binti Khuzaimah. Tak akan pulang tanpa makanan tu. Dan umurnya pendek. 3 bulan dinikahi Nabi, meninggal dunia. Zainab binti Jahsy, kata Nabi, yang paling panjang tangannya itu, yang paling pemurah, yang paling suka bersedekah. Itu pun cepat pula matinya. Sarah ibu lah, ibu kalau ingin capek mati ya sedekah banyak ya. Kalau orang pokoknya orang kiki ku panjang umur pe ibu. Ya, apa dah bagi siapa pun yang panjang umur kiki apa. Jangan salah faham lah. Tapi begitulah ya ceritanya. Jadi Zainab binti Jahsy itu yang paling pertama menyusul Nabi. 10 tahun setelah Nabi wafat kurang lebih, nah dia meninggal dunia. Yang lain itu panjang-panjang usianya. Sampai 70 tahun, kemudian yang terakhir meninggalkan Ummu Salamah kemarin itu. Yang paling terakhir meninggal ya dari istri-istri Nabi. Nah, itu cerita tentang Zainab binti Jahsy, karena ini memang wanita yang mulia, yang utama. Bagaimana utamanya? Dia menjadi sebab hukum turun. Dia dinikahkan langsung oleh Allah dari langit, turun wahyu menikahkan ya, dan beberapa ayat turun terkait dengan rumah tangga beliau ya dengan Zainab binti Jahsy. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang istri-istri Rasulullah. Pagi ini kita akan bahas Zainab binti Jahsy bin Ri'ab. Sudah kita bahas beberapa. Pertama kita bahas tentang Khadijah, lalu Saudah, lalu Aisyah. Yang keempat kemudian Zainab binti Khuzaimah, lalu Hafsah binti Umar, kemudian Ummu Salamah terakhir ya. Sekarang kita bahas Zainab binti Jahsy bin Ri'ab. Zainab binti Jahsy ini Bapak Ibu dinikahi Nabi tahun ke-5 setelah hijrah ya, tahun ke-5 setelah hijrah, setelah Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Zainab ini nama bapaknya Jahsy bin Ri'ab ya, nama ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi Zainab ini adalah sepupunya Nabi, karena Umaymah ya ibunya Zainab itu saudara ayah Nabi, saudara Abdullah. Nah, jadi nasabnya itu bertemu di kakek Nabi nanti itu di Abdul Muttalib. Jadi Umaymah binti Abdul Muttalib. Nah, itu saudara ayahnya itu Zainab binti Khuzaimah. Zainab ini Bapak Ibu dilahirkan 20 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Jadi ketika Nabi jadi Rasul itu umur Zainab 20 tahun. Jadi Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun, itu artinya Zainab itu ketika hijrah ke Madinah usianya sekitar 33 tahun. Lalu nanti Nabi menikahi dia setelah hijrah 5 tahun. Berarti Nabi menikah dengan Zainab usia Zainab ketika itu 38 tahun kurang lebih. Ya. Nah, Zainab binti Jahsy ini Ibu, dia punya saudara, ada namanya Abdullah bin Jahsy, ada Ubaidillah bin Jahsy. Ini keluarga mulia dan mereka termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Abdullah bin Jahsy itu nanti meninggal di perang Uhud. Ubaidillah bin Jahsy itu suaminya Ramlah, Ummu Habibah yang kemudian nanti dinikahi Nabi. Karena Ubaidillah bin Jahsy ini meninggal di waktu hijrah ke Habasyah. Jadi saudara Zainab ini hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ummu Habibah dan meninggal di sana. Nanti Ummu Habibah dinikahi Nabi. Jadi Ramlah Zainab binti Jahsy ini dan keluarganya orang-orang yang awal masuk Islam. Dan dia termasuk orang yang hijrah, yang ketika hijrah itu Zainab itu masih dalam keadaan gadis.
Nah, Bapak Ibu, Nabi menikahi Zainab itu karena ada aturan yang hendak dihapus Allah. Ya. Apa aturan yang hendak dihapus Allah? Karena dulu orang Arab kalau mengangkat anak atau mengadopsi anak, maka anak itu dinisbahkan ke ayah angkatnya. Saya kalau mengadopsi anak, maka anak yang saya adopsi itu misalnya Fulan bin Sofyan. Itu tradisi Arab begitu. Sehingga anak angkat ini seperti anak kandung statusnya. Nasabnya ke bapak angkat, dia dapat warisan seperti anak kandung. Istrinya pun haram kita menikahinya kalau dia bercerai, kalau dia meninggal. Karena istri anak angkat itu dianggap sama seperti istri anak kandung kita. Itu tradisi yang sudah berjalan ya sangat lama dalam masyarakat Arab, dan Allah ingin menghapuskan itu lewat pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Apa maksudnya? Begini ceritanya, Bapak Ibu. Kenapa Nabi sampai menikah dengan Zainab binti Jahsy itu? Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini dulu budak milik Khadijah. Jadi Zaid bin Harisah itu budak Khadijah. Setelah Nabi menikah dengan Khadijah, itu Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harisah ke Nabi. Oleh Nabi, Zaid bin Harisah ini dimerdekakan, maka diangkat sebagai anak. Dan Nabi sayang kepada Zaid ini. Itu kenapa orang Arab kemudian menyebut Zaid itu sebagai Hubbi Muhammad, kekasih Muhammad. Karena memang Nabi sayang kepada Zaid bin Harisah, maka dimerdekakan dan dijadikan anak angkat. Sejak saat itu, maka Zaid bin Harisah tidak lagi dipanggil dengan nama bapaknya, tapi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Begitu. Nabi pun menyebut begitu, Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat surat itu Al-Ahzab ayat 4 dan 5, kata Allah, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Allah melarang menjadikan anak angkat seperti anak kandung. Turun ayat. Jadi anak angkat ya dilarang dijadikan seperti anak kandung dan memiliki hak-hak seperti anak kandung. Maka kata Allah di ayat yang kelima surat Al-Ahzab itu, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah anak angkat itu dengan bapak mereka. Jadi kalau saya mengadopsi anak, maka anak yang saya adopsi tetap Fulan bin Fulan, bukan ke saya binnya. Itu Allah melarang begitu. Panggillah anak angkatmu dengan nama bapak mereka sendiri. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Jika kalian tidak kenal bapak mereka siapa, bisa jadi pak ku anak bersobok di tengah jalan atau di tampik-tampik umum dicampak orang ke, maka tetap itu tidak boleh dipanggil dengan bapak angkatnya. Maka kalau tidak jelas bapaknya siapa, panggil saja saudaramu. Ini siapa? Ini saudara saya. Jangan dipanggil anak saya. Ya, itu dilarang. Atau dia mawalimu. Mawali itu jamak dari maula. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan. Jadi Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi, dan turun ayat ini, jangan lagi dipanggil anak angkat dengan panggilan bapak angkatnya, dengan dinisbahkan ke bapak angkatnya, tapi panggil dengan bapaknya sendiri. Tapi Allah ingin menghapus tradisi ini secara total, secara habis. Pokoknya tidak ada lagi tradisi ini muncul. Kalau dilarang memanggil dengan nama bapak, mungkin waris masih bisa. Mungkin istrinya tidak boleh dinikahi, masih berlaku. Karena yang dilarang baru memanggil anak angkat dengan nama bapak angkat. Itu yang baru dilarang. Tapi hak-hak yang lain, hukum-hukum yang lain boleh jadi masih bisa berlaku. Maka Allah ingin menghapus secara total hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Maka Nabi disuruh menikahkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy. Maka Nabi datang melamar Zainab. Ya, datang melamar Zainab. Jadi dari awal Nabi sudah tahu
bahwa Zaid dan Zainab ini pernikahan sementara. Dan Nabi sudah tahu dari awal, kan itu perintah Allah. Karena Allah ingin menghapus ya tradisi jahiliyah itu. Jadi ketika Nabi datang untuk melamar Zainab ya agar bersedia menjadi istri Zaid bin Harisah, sebenarnya sejak awal Nabi sudah tahu bahwa ini pernikahan sementara. Karena memang begitu tujuannya. Maka ketika Nabi datang ke rumah Zainab melamar Zainab, Zainab mengira Nabi melamar untuknya. Artinya Zainab akan jadi istri Nabi. Tapi ketika didengar ternyata Nabi melamar Zainab untuk anak angkatnya, Zaid bin Harisah, yang notabene mantan budak. Maka Zainab binti Jahsy awalnya keberatan. Dia tidak mau. Karena secara sosial mantan budak itu dalam masyarakat Arab tidak pernah menikah dengan wanita merdeka. Karena kelas sosialnya beda. Zaid bin Harisah ini budak. Zainab itu nasabnya tinggi, hasabnya tinggi. Ya, Quraisy. Ya. Maka tidak mau dia. Awalnya dia tidak mau menerima Zaid bin Harisah. Maka kemudian turunlah surat At-Taubah ayat 36 dan 37. Jadi pernikahan Zainab dengan Zaid bin Harisah ini nanti termasuk dengan Nabi. Itu diceritakan di Al-Ahzab ayat 36-37. Apa kata Allah? Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khirah min amrihim. Kata Allah, bila ada perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak pantas orang yang beriman memiliki pilihan berbeda dengan apa yang dipilihkan Allah dan Rasulnya. Jadi kata Nabi, saya yang memilihkan Zaid untuk engkau. Dan ini perintah Allah. Maka tidak boleh ada pilihan berbeda dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mendengar ayat ini turun, maka Zainab bersedia menikah dengan Zaid bin Harisah. Maka menikahlah. Tapi memang Bapak Ibu, pernikahan tidak sekufu itu bermasalah. Ya, memang dalam Islam menikah itu harus ada kafaah namanya, kesetaraan. Jadi tidak boleh jomplang, Bapak Ibu. Ya, jadi kaya dan miskin itu nanti ada masalah. Ya, jadi tidak boleh kita ini Bapak Ibu menikah yang ada perbedaan yang jauh antara dua orang itu. Yang cie doktor, yang cie taman SD lah, Bapak Ibu. Itu tidak nyambung mengecek itu. Ya, jadi harus sekufu. Ya, supaya harmoni. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, yang cik doktor, yang cik tamat SD lah, aku mengecek apa caranya gitu. Ya, atau yang cik, mohon maaf Bapak Ibu ya, ya profesinya beda, jauh beda profesinya. Ya, ambo guru bahasa Arab, orang rumah ambo ini bukan merendahkan tak, tapi memang begitu. Orang rumah ambonya menggali sayur di pasar. Beko ambo mengecek mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih. Ini mengecek lobak, kantang. Itu kan tak menyambung beko otak lebih mudah. Sehinggonya lalu selai dia ngomong tak ada masuk otak lah Pak ya. Ya memang begitu Pak. Jadi sekufu itu penting. Ya, jangan suaminya terlalu gagah, istrinya terlalu ndak rancak. Itu payah beko tu Pak. Ya. Kecuali ada pengimbang. Apa penyeimbangnya? Ibu ko nilainya mungkin randahnya, nilainya mungkin 5-nya, tapi nyo kayo. Apa ko nilai tinggi 9 tapi kere. Itu bisa beko tu. Lah ada penyeimbang nama tu. Tapi yang ndak jadi masalah nanti itu. Jadi status sosialnya harus berdekatan, ekonominya berdekatan, pendidikannya berdekatan. Itu disebut dengan kufu. Jadi Zainab dan Zaid bin Harisah memang tidak sekufu. Status sosialnya jauh berbeda. Memang tidak harmoni. Keluarga rumah tangganya berjalan tidak baik. Ya, sering Zaid mengadu ke Nabi dan merasa tidak dihargai oleh Zainab. Maka kemudian Zaid ingin menceraikan Zainab. Mengadu ke Nabi. Rasanya tidak kuat lagi saya
melanjutkan rumah tangga dengan Zainab, ingin diceraikan. Maka Nabi berkata, jangan ceraikan, tetap tahan. Nah, maka diceritakan di surat Al-Ahzab 37 itu, wa istaqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah. Jadi ketika berkata orang yang diberi nikmat oleh Allah, maksudnya Zaid bin Haritsah itu diberi nikmat keislaman, iman. Karena Zaid bin Haritsah itu orang pertama yang masuk Islam, sama dengan Khadijah, sama dengan Ali, sama dengan Abu Bakar. Dia diberi nikmat oleh Allah, nikmat Islam. Makanya kata Allah, an'amallahu alaih. Jadi Zaid bin Haritsah itu orang yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman dan Islam. Dia yang pertama masuk Islam walaupun dia budak, ya, atau mantan budak. Dan orang yang engkau beri nikmat atas mereka, maksudnya dijamin hidupnya, dijadikan anak angkat. Jadi Nabi menjamin hidupnya. Ketika dia berkata, saya ingin menceraikan istri saya, maka engkau berkata, tahan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu kata Nabi begitu. Datang berkali-kali Zaid mengadu ke Nabi, kata Nabi, tahan dan bertakwalah kepada Allah. Tahan. Padahal kata Allah, wa tukhfi ma fi nafsik mallahu mubdih. Padahal engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang sudah dibukakan Allah kepadamu. Padahal Nabi sudah tahu bahwa ini memang pernikahan sementara. Ya. Harusnya Nabi berkata, ya sudahlah, ceraikan. Harusnya begitu kata Nabi. Tapi Nabi tetap berkata, amsik zaujak. Tahan. Padahal Nabi sudah harus berkata, ceraikan. Sudah harus Nabi berkata, tapi Nabi tetap berkata, pertahankan. Kenapa Nabi tetap berkata pertahankan? Wa takhshan nas, karena engkau takut manusia. Nabi kalau mengatakan ceraikan istrimu, lalu Nabi menikah dengan Zainab, apa kata orang? Sebab itu aib dalam tradisi jahiliyah. Menikahi mantan istri anak angkat itu aib. Nabi takut orang mempergunjingkan beliau. Maka Nabi tahan, padahal harusnya Nabi sudah berkata ceraikan. Karena engkau takut manusia mencelamu, padahal kata Allah, wallahu ahaqqu an takhsha. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Ini ayat ini menegur Nabi. Harusnya Nabi sudah berkata kepada Zaid, ceraikan. Tapi Nabi tetap berkata, amsik, tahan. Padahal dia tahu bahwa ini sudah perintah Allah, tapi dia tetap karena takut dicela manusia. Kata Allah, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Jadi ini ayat Bapak Ibu, Al-Ahzab 37 ini ayat yang dalam tanda kutip menegur Nabi. Ketika Nabi berkata pertahankan rumah tanggamu, harusnya Nabi sudah berkata ceraikan istrimu. Tapi karena takut dicela orang, Nabi tetap berkata pertahankan, padahal Allah lebih layak untuk ditakuti karena ini perintah Allah. Karena Allah memang mendesain pernikahan Zaid dengan Zainab untuk sementara saja. Dan nanti Nabi disuruh menikahi dan dinikahkan Allah karena untuk menghapus hukum dan tradisi jahiliyah. Maka ya akhirnya bercerai. Tidak ada jalan lain, bercerai. Nah, setelah bercerai kata Allah, falamma qada Zaidun ya minha wataran zawwadnakaha likaila yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji adiyaihim. Setelah masa iddahnya Zainab habis, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab, supaya perkara itu tidak menjadi dosa bagi orang beriman menikahi mantan istri anak angkat. Kata Allah begitu. Jadi setelah iddahnya Zainab habis, maka Nabi menyuruh Zaid untuk melamar mantan istrinya. Hebat pula nih Pak. Dulu ketika mau menikah dengan Zainab, Nabi melamar Zainab untuk Zaid. Sekarang Zaid melamarkan Zainab untuk Nabi. Lihat dulu contoh Pak. Dulu kawanku awak lamarkan, istrinya ku awak melamarkan untuk kawanku. Kini bicaranya ini orang melamarkan istri itu untuk awak. Oh itu mantapnya Pak ya. Nabi begitu tuh. Maka datanglah Zaid ke rumah Zainab untuk mengatakan bahwa Nabi hendak melamar dan menjadikan istri. Maka kata Zainab, kalau itu saya istikharah dulu. Ya, kalau Nabi hendak melamar saya istikharah dulu. Maka
Setelah istighfar, turun ayat ini. Apa kata Allah? Zawwadnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Jadi yang menikahkan Nabi dengan Zainab, Allah langsung, tanpa wali, tanpa saksi. Turun ayat ini, maka Nabi langsung resmi jadi suami Zainab. Tapi jangan percubu lo mereka. Kan? Besok apa tiba ke rumah seorang wanita, "Bapak, you ambo lah suami ibu." Bah tu wahyu tadi. Tak bisa lah tu Pak. Ya kalau Nabi ya berlaku tu. Jadi ini kata ya turun ayat zawwadnakah, kami nikahkan engkau dengannya. Siapa yang menikahkan? Allah. Jadi satu-satunya istri Nabi yang nikahnya tanpa wali itu Zainab binti Jahsy. Tidak ada walinya, tidak ada ijab kabulnya. Ijab kabulnya Allah langsung yang menikahkan. Turun ayat ini. Ini keistimewaan Zainab binti Jahsy, Ibu ya. Makanya Zainab binti Jahsy ini Ibu sering berkata di depan istri-istri Nabi, kalian dinikahkan oleh ayah dan wali kalian. Saya dinikahkan Allah di langit yang ketujuh. Itu hebatnya Zainab binti Jahsy itu, Pak. Nabi menikah dengan Zainab itu tidak dengan wali, tapi turun ayat ini, At-Taubah ayat Al-Ahzab ayat 37. Ya, ketika iddahnya sudah habis, kata Allah, zawwadnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Maka Nabi datang ke rumah Zainab dan sampaikan ini dan sudah. Mereka langsung suami istri. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau baca surat Ad-Dukhan ayat 54, nanti di sorga kita dinikahkan Allah juga dengan bidadari, Pak. Jadi kita nanti Pak di sorga itu dinikahkan Allah dengan bidadari. Ayo kami, ibu beko juga kami loh. Jadi kami bisa menambah orang rumah di situ. Ya. Memang betul tuh. Ya. Jadi apa-apa kok nanti akan dinikahkan Allah dengan bidadari di surga. Kalau ibu-ibu, ibu ikut kami. Karena kalau imamku boleh banyak jamaah. Yang tidak boleh itu jamaah banyak imam. Tidak boleh, Pak ya. Jadi begitu. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Ad-Dukhan 54 itu, bagaimana pernikahan di sorga itu? Wa zawwajnahum bihurin in. Pakai bi. Jadi laki-laki nanti dinikahkan Allah di sorga dengan bidadari, itu pakai bi. Wa zawwajnahum bihurin in, pakai bi. Kalau pernikahan laki-laki di dunia seperti Nabi dengan Zainab, zawwadnakaha, bukan tidak ada binya. Ya, Allah tidak mengatakan zawwadnaka biha, tidak begitu. Tapi kalau wanita sorga nanti dinikahi oleh laki-laki dunia, zawwadnahum bihurin, bi, pakai bi, bukan huran pun, tidak, tapi bi. Kenapa pernikahan di sorga ada bi? Kenapa pernikahan di dunia tidak ada bi? Karena bi itu maknanya ilsak. Ilsak itu menempel, menyatu. Jadi pernikahan di sorga nanti Ibu, pernikahan yang tidak ada lagi perpisahan, ilsak. Karena tidak ada lagi kematian di sana, tidak ada pertengkaran di sana, tidak ada cemburu di sana. Maka pernikahan di sana pernikahan yang selalu harmonis dan romantis. Jadi kita di sorga itu nanti Pak dengan istri kita seperti pengantin baru selalu. Itu namanya bihur. Makanya ya kalau pengantin baru kan cetu Pak, berjalan bapaci tangan, dah betul? Naik onda yu bana laki keparui apa? Tak betul ya? Kalau kini naik onda lah coba tunisan, berjarak, ya kan? Kalau berjalan, cik di muka, cik di belakang, kena melambek je ibu lah, je seringnya dapat nama je melambek je, capek lah ketek je ya. Dulu pengantin baru dak cetu loh. Kena makanya di sorga laki-laki dengan istrinya pakai bi. Wa zawwajnahum bihurin in. Kalau pernikahan dunia ndak ada binya. Karena pernikahan di dunia itu akan bertangka, akan bercakap, ya bahkan bisa bercerai. Andai tidak cerai hidup, cerai mati. Makanya pernikahan ya di dunia tanpa bi. Zawwadnakaha. Itu rahasianya Bapak ya. Jadi ini dinikahi. Ya, Allah yang menikahkan
ya Zainab dengan Nabi, maka tradisi jahiliyah hapus, hilang. Artinya ya boleh anak angkat tak sama dengan anak istrinya pun boleh kita nikahi. Nah Bapak Ibu, dalam sejarah disebutkan, dalam Al-Quran diceritakan, setelah Nabi dinikahkan Allah dengan Zainab, maka Nabi mengadakan walimah. Dan dalam sejarah tidak ada walimah pesta pernikahan Nabi dengan istri beliau yang sehebat walimahnya Zainab binti Jahsy dengan Nabi. Karena ini Allah yang menikahkan langsung, ya. Maka pestanya besar. Itu semua sahabat dipanggil, semua makan, semua berpesta. Maka dalam pesta inilah turun ayat tentang hijab. Surat Al-Ahzab, ya, ayat 53. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali mendapat izin dari beliau. Lalu ila ta'amin ghaira nazirina, ya ghaira nazirina innahu, ya, ila ta'amin ghaira nazirina innahu. Kalau kamu datang ke rumah Nabi, kata Allah, jangan menunggu masakan beliau. Jadi ada orang lupa Ibu, istri Nabi datang dengar memasak, lalu nampak berasuk, hanya duduk rumah Nabi deh makan. Tak boleh. Datang ke rumah Nabi, jangan menunggu masakan beliau. Kalau pas masak datang, alhamdulillah. Tapi jangan idrik kompor tu langsung duduk ke rumah Nabi. Ada sahabat perangai je duduk. Lalu kata Allah, walakin iza du'itum fadkhulu. Kalau kamu dipanggil makan, maka datanglah. Fa iza ta'imtum fantasiru. Kalau kamu sudah selesai makan, maka segeralah bubar. Bubarkan dirimu. Wala musta'nisina li hadisin. Jangan mau tahu-tahu aja lain. Inna zalikum kana yu'zin nabi fayastahi minkum. Karena itu menyakiti perasaan Nabi dan Nabi malu kepadamu. Jadi cerita ayat ni Pak Ibu, di pestanya Zainab dengan Nabi itu, jadi datang ramai-ramai, semua diundang, memang Nabi suruh. Disuruh itu Anas bin Malik, ya pembantu Nabi, disuruh Zaid, panggil semua sahabat. Dipanggil, pesta. Dan ketika itu Bapak Ibu, belum ada ayat hijab. Ayat hijab itu ayat yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semua kumpul di pesta Nabi itu, laki-laki perempuan berkumpul makan sama-sama. Istri Nabi malu. Malu istri Nabi itu. Kadang sahabat semua datang berkumpul, makan bersama Nabi. Dan setelah makan pesta, masih ada juga yang ngobrol-ngobrol. Masih ada juga yang bicara-bicara di rumah Nabi itu. Nabi sudah mulai tidak nyaman. Tapi Nabi tidak mau mengatakan pulanglah, Nabi malu. Musi tamu itu tidak baik. Nabi malu. Maka Nabi pergi ke istri-istri yang lain, meninggalkan sahabat yang beberapa orang yang masih mau tauta tadi. Beberapa lama Nabi di rumah istrinya, Nabi pulang lagi ke tempat tadi, ke rumah Zainab. Tetap masih ada sahabat di sana. Mau tauta baru, kau makanlah sudah kau. Maka Nabi pergi lagi. Melihat Nabi pergi, maka sahabat itu pun berangkat. Maka ini ayat ini turun. Jangan kamu duduk berbincang-bincang kalau sudah selesai makan lagi di rumah Nabi, fantasiru, bertebaran lagi, pulang. Kalau itu membuat Nabi ya kurang nyaman dan malu. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke rumah orang, calik-calik jam. Kalau tuan rumah lah mulai lo merasuk-rasuk jamnya tu keluar selesai. Ya, tak? Memang kita ni tak boleh lama-lama bertamu ke rumah orang. Kalau sudah selesai urusan kita, segera pulang. Jangan lama je motor ni. Kadang ada sebagian ibu-ibu ko dari pagi sampai luhur tak berhenti motor di rumah orang. Ya, tak boleh tu ibu. Ya. Kalau sudah selesai segera pulang. Ya, segera pulang. Itu ayat ini turun nih, Al-Ahzab 53 ini turun menegur sahabat yang masih berbicara setelah pesta usai, setelah makan selesai, masih duduk di rumah Nabi. Nah, Bapak Ibu, Zainab binti Jahsy ini itu meninggalnya tahun 20 setelah hijrah. Jadi kalau dia tadi di waktu hijrah usianya 30 ya, 33 ya, atau 34, maka setelah hijrah 20 beliau meninggal sekitar dalam usia 53 tahun atau 54 tahun. Jadi masih muda. Dan Nabi pernah berkata,
istri saya yang paling pertama menyusul saya. Itu kata Nabi kepada yang lain itu semua, yang paling panjang tangannya. Jadi kata Nabi, yang pertama istri saya menyusul saya, yang mati pertama setelah saya. Kan istri Nabi ada yang meninggal sebelum beliau, Zainab binti Khuzaimah, tapi sebelum Nabi. Yang setelah Nabi yang paling pertama mati, kata Nabi, yang paling panjang tangannya. Maka istri Nabi ku memukul tangan yang paling panjang tangannya, kata Nabi begitu. Padahal yang dimaksud Nabi itu bukan yang panjang tangan fisik tangannya. Siapa di antara kalian yang paling pemurah? Dan Zainab itu yang paling pemurah setelah Zainab binti Khuzaimah. Jadi istri Nabi yang paling pemurah itu dua. Satu Zainab binti Khuzaimah, dua Zainab binti Jahsy. Dua-duanya meninggal capek. Cuma ku ibu-ibu nak cok bersedekah tak kalamu umur itu. Yang rajin bersedekah kok pendek-pendek umurnya, ibu tak panjang-panjang. Tu siapa kemarin tu yang mu'alaf tu? Ko siapa Pak? Ko Stephen ya. Kan pendek umurnya tu Pak. Memang ahli sedekah kok tak panjang umur lah Pak. Tu contoh itu. Zainab binti Khuzaimah itu disebut Ummul Masakin kemarin kan? Ibunya orang miskin. Orang miskin kalau tak ada makanan, datanglah ke Zainab binti Khuzaimah. Tak akan pulang tanpa makanan tu. Dan umurnya pendek. 3 bulan dinikahi Nabi, meninggal dunia. Zainab binti Jahsy kata Nabi yang paling panjang tangannya itu, yang paling pemurah, yang paling suka bersedekah. Itu pun cepat pula matinya. Sarah ibu lah, kalau ingin capek mati ya sedekah banyak ya. Kalau orang pokoknya orang kiki ku panjang-panjang umur pe. Ya, apa dah bagi siapa pun yang panjang umur kiki apa. Jangan salah faham lah. Tapi begitulah ya ceritanya. Jadi Zainab binti Jahsy itu yang paling pertama menyusul Nabi. 10 tahun setelah Nabi wafat kurang lebih, nah dia meninggal dunia. Yang lain itu panjang-panjang usianya. Sampai 70 tahun, kemudian yang terakhir meninggalkan Ummu Salamah kemarin itu. Yang paling terakhir meninggal ya dari istri-istri Nabi. Nah, itu cerita tentang Zainab binti Jahsy, karena ini memang wanita yang mulia, yang utama. Bagaimana utamanya? Dia menjadi sebab hukum turun. Dia dinikahkan langsung oleh Allah dari langit, turun wahyu menikahkan ya, dan beberapa ayat turun terkait dengan rumah tangga beliau ya dengan Zainab binti Jahsy. Nah, itu. Nah, itulah kisah tentang istri Nabi Zainab binti Jahsy. Nah, begitu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nah, ya. Nah, cukuplah begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.